Kita teruskan surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi, tidak illa alladziina amanu, itu orang-orang yang beriman. Iman itu adalah meyakini rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6 adalah iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada hari akhir, dan pada takdir. Nah, kemudian kita meyakini adanya rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau rukun Islam yang 5 ini, pertama syahadat wajib, artinya orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah masuk Islam. Tapi baru Islam, belum tentu iman. Banyak orang yang Islam, apalagi di KTP-nya Islam, tapi belum menjalankan yang lain. Antaranya apa? Sholat, ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Jadi sering dijelaskan, kalau rukun Islam yang 5 itu, misalnya yang 5 ini adalah haji. Orang Islam andai kata tidak haji, tidak dijamin kabarnya, tidak diancam neraka kalau tidak mampu. Kemudian zakat juga begitu. Kalau orang-orang Islam tidak zakat, tidak diancam neraka karena tidak mampu. Tapi kalau puasa itu ya bagaimanapun harus kita laksanakan semampunya. Kemudian sholat hukumnya adalah wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya fardu yang harus kita laksanakan, apalagi syahadat. Sehingga orang mengisyaratkan rukun Islam itu ada 5. 5 itu ada kayak haji, tidak dijalankan seperti tangan kita memegang benda begitu. Kalau kita tidak haji dilepas, berarti kan tidak apa-apa, dan itu dilepas. Kemudian kalau zakat kita jalankan tidak apa-apa, puasa dan jalankan masih tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak dijalankan, maka benda itu kan lepas. Nah, jadi yang dikatakan rukun Islam itu yang mutlak itu adalah syahadat dan sholat. Tapi kebanyakan orang sudah korban, ya kan? Kita korban kita kan ada sampai 8 kali 7 berapa itu? Berapa orang Pak? Berapa? 56. Mana yang pada korban itu ada sholat? Kira-kira diterima apa tidak? Walau alam. Karena syaratnya adalah sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-sholatu ngimaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu miftahul amal. Sholat itu adalah kuncinya amal. Kalau kita punya barang berangkas atau punya apa, ada uang, ada emas, ada situ, tapi tidak punya kunci, mana mungkin kita bisa membuka. Nah, oleh karena itu kunci yang kita pegang sholat. Gratal-gratal asal sholat itu ya memang kalau pelajaran sesungguhnya harus begini gitu. Tapi kalau yang belum belajar tidak apa-apa, misalnya takbir Allahu Akbar belum sempurna, rukun sempurna, tidak apa-apa, yang penting sudah latihan sholat. Karena apa? Sholat dinyatakan as-sholatu imaduddin. Jadi kadang-kadang ada yang gambarkan rukun Islam itu seperti rumah ini. Kemudian pondasi itu adalah merupakan syahadat. Kemudian pilar-pilar ini adalah sholatnya. Kemudian pelari, gending, sebagainya itu ada buat apa? Puasa, zakat, dan haji. Kalau ini belum ada tiangnya, belum dikatakan masjid atau rumah. Dikatakan di rumah karena sudah berdiri. Kalau misalnya masih numpuk di tanah, itu namanya bahan rumah, bahan masjid ini. Tapi kalau sudah didirikan atau tiang, nah, kalau misalnya tiangnya sudah didirikan, atap belum, ya masih mending. Karena paling tidak itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah
rumah yang sedang dibangun. Jadi sholat itu berarti kan sebagai tanda bahwa kita itu ada sebagai orang. Nah untuk itu mari kita sholat. Ya memang sholat itu berat, apalagi sholat subuh gitu ya. Lagi ngantuk-ngantuk, apalagi pengantin anyar gitu ya. Pengantin anyar lagi baru tidur pun subuhan, pun kecapak kecipik, mandi wajib sebagainya. Itu beratnya. Yang paling gampang yang saya ini sudah tidak kebingungan punya pekerjaan itu karena sudah manula gitu ya. Nah, jadi Islam digambarkan seperti bangunan rumah itu. Fondasinya itu adalah syahadat, kemudian sholatnya itu ada tiang-tiang atau pilar-pilar atau tembok-tembok, kemudian zakat, haji, puasa itu adalah seperti gendeng sebagainya. Nah, itu mari kita bangun rumah pada sudah syahadat, walaupun syahadatnya pada waktu kapan syahadatnya kita syahadatnya kan pada waktu nikah itu aja dituntut tak melulu ke masa sarang syahadat asyhadu alla gitu. Pada waktu nikah dituntut syahadat, tapi setelah nanti selesai ijabah kelalen. Tidak pegang bukan syahadatnya tapi istrinya itu sama. Lebih parah lagi, maharnya itu Al-Quran dengan alat seperangkat sholat. Tapi setelah selesai Al-Quran tidak pernah dipegang, tapi tidak pernah dibaca. Ada orang saya bertanya, Pak nanti kita latihan belajar. Saya tidak punya Quran terjemah, punya Quran terjemah tapi tidak pernah dibaca, tidak ngerti. Dibaca tapi tidak ada yang menjelaskan, yang tidak tahu maksudnya. Nah, jadi memang harus ada yang menjelaskan. Itu masalah innalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh itu adalah satu amalan yang harus dikeluarkan, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa-apa yang ku anugerahkan kepadamu, kamu belanjakan. Wa mimma sebagian, bukan seluruhnya. Sebab itu kalau amal soleh itu ada dua. Satu adalah zakat, satu adalah infak. Berarti ini jatah saya ya. Jadi kalau zakat itu kita mendapatkan rezeki itu hanya 1/40, 2,5%. Jadi kalau kita misalnya dapat rezeki 1 juta berapa itu zakatnya? 25.000 kan? Kalau infak itu seadanya. Misalnya sekarang saya buat kotak di sini, Pak Barjo sudah buat kotak 2. Kalau sebulan ya cobalah bawa 2.000 dimasukkan ke kotak. Pengajian seperti ini yang ini baru pertama ya, mungkin belum siap-siap, nanti yang akan datang ya dibawa. Karena banyak kita juga perlu untuk nyedot debu, kita juga perlu pulsa dan sebagainya. Dan ini karena perlu dirawat, kita harus saling bersama-sama. Itu amal soleh namanya. Dan itulah yang akan jadi dengan masukkan 2.000 ke kotak atau lebih dari itu yang akan ketemu yang diberikan ke istri untuk makan, dimakan untuk kita. Itu jadinya apa? Kalau pergi lagi kan ke belakang, ya kan? Kalau baju rusak sebagainya. Tapi yang amal itulah yang nanti akan ketemu. Kemudian watawasobil haq, watawasobil sabr. Nah ini tugas kita. Kita saling mengingatkan sesama kita perkara yang benar. Jadi kita amar ma'ruf itu lebih gampang daripada nahi mungkar. Ya kan? Kalau amar ma'ruf ngajak-ngajak paling gampang. Walaupun paling gampang itu juga sulit. Belum tentu mereka percaya. Saya ngomong begini, mungkin ada yang ngomong Allah si Rasul biasa ngomongnya kayak kaya. Selamanya yang disampaikan itu saja. Tidak apa-apa. Kalau saya sejak tahun 62 di sini ngomong begini, tidak berhenti-henti. Ya simpel saja syukur, jadi saya tidak apa-apa. Tapi kewajiban saya. Ini mungkin Pak Ihsan Sumarno kan alami kecil sini, Jibri dan sebagainya, Ansori barang. Saya 62 itu sudah di sini, terukah di sini. Di sini belum ada orang-orang Islam.
Orang sholat Jumat di Masjid Baitul Hikmah itu namanya dulu belum namanya Masjid Ringin Tirto. Itu 20 orang. Satu kelurahan Banjar Kembar penduduknya kurang lebih 5.500-an jiwa. Yang sholat Jumat hanya 20 orang. Bayangkan. Masjidnya lumutan. Nah, kemudian saya berjuang, alhamdulillah bisa mengembangkan. Sekarang sudah Banjar Kembar sudah banyak intelek, banyak ahli Quran, ahli fikih, tafsir, sebagainya, luar biasa. Karena datang berbagai macam unsur dari dosen, agama lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya berhenti saja, tidak mau berkembang, ya akan rugi. Ya contohnya alam raya. Dulu saya naik sepeda pada waktu nyambangi calon istri, naik sepeda tuh jalannya geragal. Sekarang kan sudah aspalan berubah. Saya pergi ke Semarang dan pulang tahun 2011, ini kaget. Masyarakatnya sudah berubah. Yang dulu anak-anak sekarang sudah punya cucu, ya, karena sudah perubahan. Nah nanti 5 tahun yang akan datang kita berubah lagi. Kalau kita tidak mengikuti musim zaman, ya kita akan ketinggalan. Maka di sini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mari kita saling mengingatkan perkara yang apa? Yang agama Islam itu adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ya. Jadi tidak ada agama yang diakui oleh Allah kecuali Islam. Itu karena kita berbicara bagi orang Islam. Saya pernah tahun 80 ngisi Isra Mi'raj di Fakultas Ekonomi. Waktu itu yang namanya jilbab itu masih belum seperti sekarang. Geger itu. Anak-anak unsur itu pakai jilbab dilarang oleh rektor. Nah pada waktu pengajian ada yang bertanya gini, 3 hal yang bertanya. Ustaz, saya mau tanya, kenapa Pancasila menjadi asas tunggal? 2, kok kenapa agama yang paling baik adalah Islam? 3, kenapa rektor melarang jilbab? Jawaban itu kalau kita salah menjawab waktu itu bisa diperkara saya, karena lagi wingit-wingitnya. Orang yang siswa yang berjilbab di SMA negeri itu tidak boleh kemudian difungsikan ke SMA Muhammadiyah. Jadi waktu itu tahun 6 bulan ke sana, kalau ada siswi pakai jilbab di sekolah-sekolah negeri itu dilarang, maka digabungkan ke SMA Muhammadiyah. Nah, jawaban saya gimana? Jadi pertama masalah jilbab, saya bilang gini, jilbab itu memang kewajiban umat Islam, bagi wanita Islam. Kita bisa melihat dalam surat atau apa ya? Ayat 39. Surat An-Nur ayat 39. Kewajiban bagi wanita harus menutup aurat sampai ke dadanya. Nah, nanti sebenarnya kalau sekarang ini misalnya umat Islam yang di NU namanya Fatayat, Muslimat, di Muhammadiyah, Aisyah dan lain-lain itu wajib akan pakai jilbab, itu nanti menjadi budaya. Sekarang Aisyah, NA maupun Muslimat, Fatayat tidak banyak pakai jilbab, maka belum jadi budaya. Waktu itu belum. Nah kemudian kalau umat Islam itu sudah semuanya pakai jilbab, nanti otomatis akan menjadi budaya. Sekarang kan sudah itu orang sholatan kan tentunya pakai jilbab, ya kan? Suwi Banjar Kembar keluar putri-putrinya mesti jilbaban semuanya. Tapi kon ngaji mau, apalagi sholat. Yang kedua masalah kenapa rektor kok melarang? Ya jangan tanya pada saya, tanya pada rektor. Mengapa rektor melarang pakai jilbab? Saya jawabnya gitu. Kemudian yang ketiga bahwa kenapa kok agama yang ditentukan Islam? Karena kita sebagai orang Islam yang menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dikawal adalah Islam. Karena saya berbicara di kelompok umat Islam. Tapi kalau kita berbicara di kelompok umum ya kita secara ini laku didukung waliyatin gitu ya, agama. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Pancasila.
Mengapa menjadi asas tunggal? Ya karena kita negara Indonesia, pemerintah menganjurkan Pancasila sebagai asas tunggal, ya kita ikuti karena itu adalah masalah dunia. Nah, para Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang dunia, maka Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia, maka aturlah. Jadi kalau urusan dunia aturlah. Contohnya, dulu yang namanya azan itu pakai panggung, ya, ngorong-ngorong pakai ayat logondo, ayat sholat, ayat falah. Kalau sekarang yang ketidakan cukup di sini, suaranya sudah kemana-mana. Nah, jadi 3 itu saja. Tapi ada dosen yang melaporkan ke Pak Jarwo Tamino tempat itu, Pak Jarwo Tamino sebagai menteri sebagai Digasmen, dilaporkan. Pagi-pagi saya dibel, Pak Rasul bagaimana mengisi di unsur? Iya. Katanya Pak Rasul menjelaskan agama yang paling benar itu Islamnya benar, Pak. Loh kenapa begitu? Loh Pak, Bapak kapan lupa firman Allah inna dina inda Islam, akhirnya menang Pak Jarwo. Jadi yang melaporkan itu bahwa saya dianggap memecah belah umat manusia, umat Islam. Saya kira itu untuk tadinya hanya sekedar untuk membuka, ternyata malah sampai rampung. Ya semampunya, cabut sana cabut sini ketemunya karena sudah tua tuh otaknya kan sudah beda Pak, banyak yang hilang, akan ngomong saja agak sulit. Maka saya baca di WA itu kan orang yang sudah tua harus banyak ngomong, banyak gerak supaya jangan azimer, ya, aja pikun. Kalau pikun kan maring bojone kok sapa sih? Mari anak usah pagi. Nah, jadi ya saya mudah-mudahan walaupun usianya sudah 89 tapi masih awas. Anggar dulu kertas abang-abang ya mesti ngerti. Ke 1.000 ini. Anggar biru-biru ya usah ketemu. Anggar anaknya ngirimi duit ya sing paham juga. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf sekali ini mungkin karena salah informasi. Saya kirim biaya pakai ini, ya nanti datang. Saya kira sudah siap ya, tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Jujurnya saya memang ya sudahlah, saya memang sudah menghindari untuk bicara gitu ya. Apalagi ilmunya sudah saya tidak begitu, ya kita paling membaca-baca saja, jarang untuk ngomong-ngomong begitu, tapi mudah-mudahan bermanfaatnya. Mari kita tutup pengajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.